Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuril wadin wassalatu wassalamu wa ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rohbi sori sodri wa yasili amri walul uhdatan milisani yafqalu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, perkenankan saya dengan Kiki Rizky, saya dari Aksi Cepat Tanggap dan juga Aksi Cepat Tanggap Kabupaten Serang Raya, Banten. Terima kasih kepada Masjid Al-Kausar dan juga Majelis Taklim Al-Kausar. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para Majelis Taklim Al-Kausar, Ustazah Lulu, Poeli Sigigi, Mutia Fashion, Huwais Hijab, VNG Cafe and Food Bar, dan yang paling penting adalah terima kasih kepada Masjid Al-Kausar. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang Pak Ais Komarudin selaku regional dari ACT Jakarta Banten. Kedua adalah Kepala Cabang dari ACT Serang Raya Bapak Zainal Abidin dan juga segenap seluruh DKM Masjid Al-Kausar. Selamat sore ibu-ibu. Masih lemes, kita tuh udah semangat loh sore-sore. Selamat sore ibu-ibu. Seneng banget, alhamdulillah. Saya tuh seneng banget karena tuh sekarang udah bisa nih ngeliat ibu-ibu. Dari kemarin ngeliatnya kamera lagi, layar lagi, orangnya nggak ada. Tapi alhamdulillah sore ini kita bisa ketemu lagi nih sama ibu-ibu. Dan insya Allah juga hari ini kita mengosongkan sama-sama gelas. Bagaimana kita bisa belajar nanti dari narasumber kita Ustazah Lulu. Nah, tidak perlu berlama-lama, insya Allah hari ini untuk kajian sore ini saya akan mempersilahkan pembacaan kitab suci Al-Quran oleh Bapak Mahdi. Untuk Bapak Mahdi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا
Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-azim. Terima kasih untuk Bapak Mahdi dengan lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Lanjut ke sesi berikutnya adalah aku mau tanya bentar ya. Ibu-ibu udah tahu dengan aksi cepat tanggap? Ada yang udah tahu belum kami aksi cepat tanggap? Aksi cepat tanggap. Nah, mungkin banyak yang belum tahu aksi-aksi kita atau bagaimana sih kita bertindak atau program-program dari aksi cepat tanggap. Nah, alhamdulillah kali ini Deputi Regional Aksi Cepat Tanggap Bapak Ais Komarudin dan hari ini sudah hadir. Mungkin Bapak Ais Komarudin bisa menyampaikan sedikit kepada para ibu-ibu majelis untuk sekedar sharing mengenai aksi cepat tanggap. Waktu dipersilakan untuk Pak Ais Komarudin. Buah semangka di dasar laut. Buah semangka di dasar laut. Cakepnya kurang kompak. Buah semangka di dasar laut. Tidak pernah kusangka Al-Kautsar begitu dalam terpaut. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah boleh adven bangun, tapi hati obi mesa. Cakep terus. Ganteng apa kali-kali? Baik, nahmadu wa nasta'in ilahi anta maqsud wa ridhoka matlub. Allahumma la sahla illa ma jalta sahla. Allahumma subhanal munafis an kulli madyun, subhanal mubarih an kulli mahzun, subhanallazi kana amru bainal kafi wan nun, subhanallazi iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya mubarijal hum wa yakasifal gham wa ya hayyu ya qayyum. Salam takzim saya kepada guru Anda Bapak Yadi, tokoh masyarakat Al-Kautsar yang Masya Allah, kalau belum meninggal nggak boleh dikubur deh, benar. Yang kedua, wajah-wajah surga yang luar biasa, ibu-ibu Al-Kautsar. Ya, kalau saya boleh beristri lagi, saya ngambil dari sini aja pokoknya. Karena mohon maaf, 2 malam silam kami stres Bu, sampai kurus lihat. Kita rencana mengadakan acara ini jauh-jauh hari dan rencana diadakan di Nurul Iman.
tetangga sebelah. Qadarullah, satu hari malam menjelang eksekusi acara, dengan segala kerendahan hati, saudara-saudara kita Nurul Iman mohon maaf untuk tidak bisa melaksanakan acara ini karena satu dan lain hal. Dan insya Allah di kemudian hari akan siap melaksanakan. Ibu tahu yang kami pikirkan? Saya nggak ngebayangin empok saya nih ngamuk kayak gimana gitu. Ya, saya sudah lama berinteraksi dengan beliau semenjak di Gunung Sindur. Ya, apalagi ustazah. Ngeri kali kalau udah ngamuk 7 lapis langit nggak menampung doanya. Ya. Dan di saat kegentingan seperti itu, Al-Kautsar emang dari dulu saya bilang, kalau nggak masuk surga semuanya orang sini, saya protes. Siapa lu protes gitu? Ya, Masya Allah. Ustadz Yadi ditelepon sama tim ACT, saya pun melobi-lobi. Emang susah kalau ahli surga. Pak Ais, silakan datang. Acara di sini kami tampung semuanya. Karena dadakan, mohon maaf, kami tidak bisa gitulah dengan sedemikian rupa begitu. Sampai tadi siang, Ibu saja perlu dikasih tahu. Tadi pagi acara ini dilakukan di Ciruas. Kebetulan tadi pagi saya, Ibu, mohon maaf, saya mengisi materi di Tangerang. Pakaian saya memang seperti ini. Dan saya tidak berpikir bisa datang ke sini. Qadarullahnya bisa dipercepat dan saya bisa datang di tempat-tempat yang luar biasa ini. Jujur, tahu jujur, Bu? Jujur ayam, jujur kacang hijau. Saya sedetik pun nggak bisa lepas dari Al-Kautsar. Takbir! Allahu Akbar. Jadi saya datang ke sini. Tadi saya sempat menolak untuk sambutan karena penampilan saya seperti ini. Tapi ada yang bisikin, walaupun penampilannya hancur, hati Bapak tetap berseri-seri begitu. Amin. Langsung saya WA, Mbak Kiki saya siap sambutan kira-kira begitu, ya. Habis ini sambutan. Teman-teman sekalian, yang saya hormati ibu-ibu dan para asatizah yang Allah muliakan, ini bukan perkara kebetulan, tapi ini perkara keterpautan hati kita untuk bisa disatukan di tempat yang mulia ini. Kami berharap, ya, tadi Sadiadi bilang, ini ibu-ibu banyak, tapi bapak-bapaknya mungkin sedikit. Enggak penting bapak-bapak itu. Serius, saya bilang itu saja, mau sholat tadi. Kalau ibu-ibunya yang masuk surga, pasti kita dipanggil Ustaz. Biarin ibu-ibu aja duluan. Ya, yang hadir di sini bapak-bapaknya cukup beberapa orang saja, insya Allah. Kalau ibu-ibunya masuk surga, ibu manggil laki-laki nggak? Suaminya dipanggil nggak? Iya, kalau nggak dipanggil keterlaluan. Ya, teman-teman yang saya hormati, para staf ACT, para kesepuhan yang Allah muliakan, insya Allah kita tidak pernah berlelah hati untuk berikhtiar menghadirkan keberkahan untuk kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah teman-teman, sahabat fillah, para guru Anda yang ada di Al-Kautsar ini. Seperti apapun situasinya, selalu menyambut dengan hangat kegiatan ACT. Jadi punten Mbak Kiki, nggak perlu saya terangkan ACT di sini. Ini adalah rumah kedua ACT di daerah Serang Raya. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Kalau saya terangkan nanti malah bingung. ACT apa artinya? Aksi cepat tanggap. Iya, bukan aksi cepat tangkap ya. Bukan. Insya Allah kemarin banjir di Serang juga teman-teman dari Al-Kautsar hadir membersamai. Dan saya menduga sekali lagi jamaah Al-Kautsar ini tidak akan pernah lelap tidurnya kalau ada mendengar saudara-saudaranya yang menderita. Dan itu bisa saya yakinkan. Dimanapun bencana, dimanapun aksi cepat tanggap beraksi, disitulah Al-Kautsar hadir membersamai sekuat tenaganya. Ya, buah semangka, buah kedondong. Buah semangka, buah kedondong. Sambut salam saya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak Ais jangan pergi dulu, Pak Ais mau nanya-nanya nih. Pak Ais boleh tahu dong berapa lama nih Pak Ais udah deket sama warga untuk jadi dari mulai kepala cabang sampai sekarang? Ya. Saya dulu sebelum masuk di ACT tepatnya 2 bulan sebelum pandemi Bu, saya tugas di Myanmar 3 tahun. Ya, 3 tahun di Myanmar di Rohingya tepatnya. Qadarullah saya nggak bisa berangkat ke sana dan direkrut oleh ACT sebagai kepala cabang Serang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan salah satu tempat favorit saya ke sini. Kapanpun saya ke sini. Ya, kalau nggak ke sini terasa hampa begitu. Ya, apalagi kalau ketemu Sajadi. Dari zaman Ustaz Jadi kurus sampai gemuk, nyaingin saya, ya ada perubahan. Tadi Pak Ais kok agak ramping, saya tambah maju betul. Ya, barakallah, kepala DKM-nya ini luar biasa. Siap. Terima kasih Pak Ais. Siap. Semoga sering membersamai kita semua dimanapun berada. Terima kasih Pak Ais. Terima kasih. Salah satu nih bos yang kira-kira paling saya demenin nih kalau ada di grup tuh Pak Ais, karena lucu banget ibu-ibu. Jadi kalau misalnya beliau ada di grup biasanya beliau melucu dan juga ngasih sharing nih ke kita-kita. Terima kasih Pak Ais. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Kausar dengan insya Allah kita akan belajar bersama, juga akan bertanya jawab dengan Ustazah Lulung, Umu Mumtazah, dan juga bintang tamu kita Po Eli Sugigi, ya biasa kita panggil Empok. Nah, judul tema hari ini adalah Rumahku Istanaku. Bagaimana menjadikan istri yang dirindukan surga. Insya Allah kita lanjut ke sesi kajian dulu ya Pak. Nanti mungkin agitasi kita di akhir karena agak sudah sore. Assalamualaikum Ustazah Po Eli. Waalaikumsalam Kiki. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi ampun, wabarakatuh. cerah-cerah banget nih baju dari Uwais. Uwais. Dan Uwais. kostumnya dari Uwais. Maaf Ya, Uwais. Alhamdulillah. Nah, kita pakai untuk di Masjid Al-Kausar ini di kota Cirebon. Alhamdulillah. Ya. Tadi pagi kita juga udah nih ketemu ibu-ibu dan alhamdulillah sekarang sesi yang kedua ya Bu. Alhamdulillah. Ini nih Ustazah maupun bintang tamu makin seger dari pagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustazah kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, insya Allah baik, insya Allah. Paling agak ngantuk-ngantuk dikit. Ngantuk-ngantuk Kita ngopi dikit. tadi. Makanya alhamdulillah disediain kopi nih, barokallah banget nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Peli. Waalaikumsalam Mbak Kiki. Kesini kalinya kita ketemu lagi ya. Iya. Di ACT. Alhamdulillah ya. ACT ya. ACT. Teh seger-seger banget nih ya. Nah, mau nanya dikit nih Ustazah sebelum kita ke tema, boleh cerita nggak Ustazah kesibukannya dan juga ngapain aja sih nih tiap hari gitu dari bangun pagi sampai lagi melek sampai tutup Tidur. mata lagi. Baik, terima kasih sebelumnya yang kami hormati ya, guru-guru kami, para alim ulama, ustadz juga dari ACT Serang ya, dan juga bunda-bunda yang solihah yang CCM cantik-cantik manja. Terutama juga ustazah-ustazah pastinya ya, di antara kita ada guru-guru kita ya, jadi bukan bermaksud menggurui ya, alhamdulillah berkat doa bunda dan ayahanda kita tiap hari ngajar-ngajar kayak begini deh, ada majelis taklim emak-emak, ada majelis taklim anak-anak, dan juga tentunya kita di rumah tetap aktif dapur sumur kasur. Dapur Dan sumur tentunya kasur. kita terus belajar lagi belajar, walaupun kita di sini mungkin kalau kata bunda-bunda ustazah tetap kita belajar lagi karena belajar sampai mati yang gitu. lama. Jadi nggak boleh kita merasa udah soleha, udah pintar, kita belajar lagi. Kosongkan gelasnya saudara-saudara. Alhamdulillah. Nah, kalau Po Eli nih yang banyak banget dikenal, yang Ibu-ibu maaf kedengeran nggak suaranya? kedengaran deh. Nggak melengking nggak? Dengeran? Oh iya iya iya. Nggak apa-apa, namanya anak-anak dia ngeliat malaikat kali. Ya, iya. Mudah-mudahan bukan malaikat Israel. Cabut nyawa dong. Aduh. Takutnya nggak denger, ustazah ngomong nggak denger kan ya? Iya, iya, iya. Jauh dari Jakarta, ustazah ngomong nggak denger tuh. Udah nggak apa-apa ya udah. Silakan. Po Eli Ya, yang gimana Po Eli cantiknya. kabarnya nih? Cantik manja, Po Eli Cantik, Sugigi kabarnya. soleha. Alhamdulillah untuk bapak ustazah ya, ketua yayasan dan Pak ACT yang tadi
siapa namanya? Berikan sambutan. Obi Mesak. Itu hatinya Obi Mesak, mukanya mukanya serem, tapi hatinya Obi Mesak. siapa tadi mukanya? Arven Arven Bangun tuh aktor ya, Bangun. Bu. Ibu kenal nggak? Sama Arven Bangun kenal nggak? Yang mukanya serem banget itu gagah, itu mukanya Faiz. Tapi hatinya Obi Mesak. Tahu Obi Mesak artinya apa? Lagunya galau-galau. Ya Pak ya? Ya Pak, pengurus ACT sini makasih. Terutama dengan Nunung. Ternyata dia teman saya di Cipinang. tuh teman masih kecil 44 tahun yang saya lalu. kenal 40 tahun yang lalu, maksudnya saya lahir ya. Nur Hayati kita panggil Nunung. Dia anak teman saya. Gitu. Nur Hayati. Itu lagu. Oh lagu. Hayati. Dulu tak tanya Nung deh, dulu saya itu guru narinya dia. Wah. Guru tari. Cita-cita saya guru agama. Kenapa jadi guru tari? Kira-kira masuk surga nggak ya? Masuk insya Allah. Insya Allah. Kan udah berhijrah sekarang. Karena kan hasil narinya buat sodako. Amin. Apa Ya, surga? baik-baik aja, aku baik-baik aja, kabar baik, selalu baik, Poe Lima selalu baik, kabar baik. Nah, Po Eli, kan tadi kita udah Po Eli juga selalu Iya, baik. Nah, alhamdulillah. Ustazah nih, sebelum kita masuk lagi ke bener-bener tema kita. Kurang kesini sayang, kurang kenceng. Gini. Jadi kurang ya? dekat. Oh iya baik. Nah, begitu. Biar pada bangun semuanya. Maaf lo bukan artis, jadi takut kena mic. Nah Ustazah, sebelum kita ke tema kita mau sharing dikit Ustazah untuk gimana sih sebenarnya tuh kan sekarang tuh banyak ya perempuan atau laki-laki yang menikah di usia muda. Nikah Banyak muda. banget. Kemarin aku lihat katanya 2020 sampai 2022 itu 65% itu di bawah 30 tahun. Oh, sudah. Ya, berarti usia muda dong nikah. Nah banyak juga yang pada saat akad tuh lupa banget. Kita tuh bilang, oh kita mau nikah, nyiapin pesta, nyiapin rumah, nyiapin seserahan. Tapi lupa gimana sih kabarnya diri kita nih udah Ilmu. pantas belum. Nah aku mau tanpa mengurangi rasa hormat dengan bapak-bapak, kita mau nanya nih. Hak dan kewajiban menjadi istri. Itu dulu deh Ustaz. Hak dan kewajiban sebagai istri. Ya Allah Pak, mohon izin ya Pak ya. Pak Ustadz semuanya ya. Bukan bermaksud menggurui ini, kita lagi ngomong sama ibu kita, kakak kita, sahabat kita ibu ya. Apa sih haknya? Hak dari laki-laki kepada kita sebagai istri? Ya pastinya uang belanja dong. Nafkah lahir dan batin ya enggak sih? Iya, Pasti. betul, Karena pasti. seorang laki-laki dalam surat An-Nisa udah terkenal deh tuh suratnya kalau kita lagi pernikahan An-Nisa ayat 34 bahwa arijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki harus membimbing, mengayomi, mendidik seorang istrinya. Karena apa? Bima fadallah, karena Allah telah memberikan dia anugerah keutamaan 1 derajat di atas wanita. Karena apa? Bima anfaku, karena dia sudah memberikan nafkah lahir dan batin. Tuh 2 3, lahir dan batin. Jadi kalau yang namanya kita udah dikasih haknya sama suami, lahirnya, batinnya, kasih sayangnya, duit belanjanya, pengen beli daster, pengen beli anting, pengen beli panci, maka akan muncul solihatun qanitatun hafizatun, akan muncul seorang istri yang solihah, yang taat, yang menjaga dirinya dan keluarganya. Ya, dan mudah-mudahan ketika dia sudah solehah, qanitat hafizat, insya Allah dia masuk surga. Jadi hak dia dari suami 2. Nah kewajibannya kalau udah Allah kasih seperti itu, maka dia harus solehah, tutup aurat, jangan yang namanya ngablak. Karena kalau kita ngablak, suami kita ikutan dosa, bener nggak? Benar. Begitu. Dosa istri, dosa suami. Dosa soalnya. itu dosa suami, makanya kenakanlah jilbab kita dengan niat belajar soleha. Bila berat mengenakan jilbab, gimana Pak Eli? Pelan-pelan saja. Pelan-pelan ya Bu. Jadi salah satunya hak kita sebagai istri mendapatkan kasih sayang dan nafkah, tapi kewajiban kita harus taat, soleha, dan juga menjaga diri kepada suami kita. Karena kan katanya dia pengen jadi istri yang punya hak dan kewajiban. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang soleha kalau lakinya aja kagak bertanggung jawab? Bagaimana kita bisa soleha kalau lakinya aja KDRT? Bagaimana kita bisa soleha kalau suaminya aja males? Seperti itu. Saya semua. Saya tidak tahu. Saya hanya bicara. Tapi arahnya ke muka Oh, iya. semua jadi saya.
Seperti Seperti itu. itu. Nah, tadi sudah tahu nih hak dan kewajiban sebagai istri. Mau ke tema tapi ada Po Eli nih. Mau nanya dikit, ambil ngegosip nih, nggak boleh nggak nih? Apa? Bukan gosip, sharing. Sharing. Bukan gosip ya. Betul. Nah, Po Eli mau sharing dikit. Kita kan tahu ya, Po Eli udah beberapa kali menikah ya, Po. Nah, berapa kali tuh? 5 kali kali ya, Po ya. Oh my God. Ada yang tahu nggak Pak Eli menikah berapa kali? Berapa Tahu? kali ayo? 5 kali benar. Nah, 5 kali. Cantik ya. Warnanya itu. So cantik, Karena cantik. so oke, so iye. Jangan julid dong situ. Berarti kan situ mas saya cantikan saya. Beneran. Kita ini sharingnya santai ya Bu ya. Jadi nggak serius-serius banget, maksudnya tetap masuk di hati kita. Insya Tapi Allah. kita Amin. membacakannya, kita ngomongnya itu agak-agak Dengan canda-canda santai, dikit iya. ya biar jangan tersinggung gitu kan ya. Kita mau dibiasa ya berdua ya. Biasa berdua. Kalau misalkan tadi menjadi istri Yang Mau mendapatkan cerita hak dan kewajibannya. dulu gimana nih kan karena udah beberapa kali menikah. Nah, kenapa sampai 5 kali? Emang lo nggak dapat hak dan kewajibannya? itulah hak kewajiban saya sebagai istri tidak pernah dapat. Ya, Allah, Masya Allah. saya sebagai ibu rumah tangga saya sekolahin anak sendiri. Apa? Mensekolahkan anak, Oh sendiri, astagfirullahaladzim. biaya anak saya sendiri. Dari kecil, umur saya 10 tahun, belum tahu ya betapa hidup saya susah. Saya sedih kalau cerita masa lalu. Ya udah. Itu sebagai pelajaran buat ibu-ibu semua ibu-ibu ya. Saya mau nangis kalau misalkan cerita masa lalu Iya, saya sebenarnya gak enak ya. sampai nggak bisa makan. Iya benar. Mau beli baju seragam juga harus dijualan dulu. Cari sama saudara, itu kalau Betawi kan encing ya, encing sama encang. Saya dagangin kue-kue encing saya, encang saya ke sekolah-sekolah SD gitu kan ya. Biar saya dapetin duit, karena dari kecil saya mendapatkan uang itu orang tua saya mengajarkan halal, bener ya? Saya lebih baik berhutang daripada saya menyolong. Itu saya punya, mending saya berhutang karena saya bisa bayar. Saya tidak akan kabur, tapi saya tidak mau menipu atau menyolong uang gitu kan ya. Nah sampai dari kecil saya susah, hidup saya susah. Belum tahu mungkin saya keluarga orang nggak punya. Sampai rumah tangga pun saya susah juga. Sering gagal, udah 5 kali menikah. Tapi apakah masih diterima saya sebagai rumah tangga ya istri menikah 5 kali? Apakah masih dapat surganya suami? Saya bersama suami saya nanti masuk surga. Entah saya bingung suami yang mana saya bawa ke surga, saya juga bingung. Insya Allah. Saya juga bingung. Suami yang mana yang nanti akan kumpul dengan Po Eli? Iya, karena kan istri itu harus manut sama suami. Saya nyari uang sendiri, suami saya tidak bisa mendapatkan ngasih nafkah ke saya. Ustazah, saya bingung. Apakah saya bisa masih keterima di surga nanti misalkan saya tidak bersuami juga. Misalkan saya kelak nanti saya sendirian, bisakah saya bahkan surga di pintu Allah, di pintu surga Allah? Apakah saya masih mampu, masih bisa? Karena selama ini saya menikah cerai. Nikah cerai. Sampai-sampai Po Eli punya pengalaman apa kata KUA? Pengalaman di KUA, kalau kamu menikah lagi ke sini, malu sama ketok palu. Ya udah Pak Hakim, nanti kalau sini nikah lagi saya cerai. Kalau saya menikah resmi ya, saya bawa palu sendiri, saya ketok sendiri palunya. Dan saking malunya mendingan saya jadi ya tidak mau lagi urusan KUA yang agama karena saya malu dan susah cerainya. Karena ujung-ujungnya semua doa orang seperti itu, katanya gitu. Nanti juga cerai lagi, nanti juga cerai lagi. Astagfirullahaladzim. Tega mulutnya ya. Makanya doain saya seperti itu, gitu kan. Doa yang sedikit ke saya cuma dikit doang, doain semoga sakinah gitu ya. Makanya saya nanya ini kesalahan saya atau kesalahan suami saya. Saya juga nggak tahu, saya maunya benar, suami saya juga maunya benar, gitu Pak Bu. Jadi
Kalau kita lihat kasus Po Eli yang 5 kali menikah, apakah berhak mendapatkan surga? Ini sering banget nih, mungkin guru-guru kami, mohon izin juga saja ya. Kan kita pernah dengar seorang istri Nabi bernama Ummu Salamah menikah sampai 4 kali karena suaminya wafat dalam medan jihad. Akhirnya pada saat itulah beliau sedih, kemudian dia minta doa sama Nabi. Kata Nabi, baca aja doa Allahumma jurni fi musibati wahlub li khairum minha. Bacalah doa karena kamu sedih ditinggalkan oleh suamimu yang keempat. Maka baca doa, ya Allah gantikan aku dengan yang lebih baik dan berikan aku pahala dari musibah ini. Ternyata dia nikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima. Berarti kalau tadi Po Eli nanya, bisa nggak saya berkumpul dengan suami saya di surga? Bisa, tapi dengan suami yang terbaik menurut Allah. Berarti suami yang terbaik Yang mana? Kita nggak tahu. Yang pertama, yang kedua, ketiga, yang kelima itu hanya Allah yang tahu. Ya. Yang penting Po Eli jalani hidup ini dengan solehah. Saya berdoa gitu ya nggak sih? Yang pertama sih karena kan dia bapak dari anak-anak saya. Oh, iya. Yang 13 tahun ya, Po. Yang 12 tahun, 13 tahun saya menikah, semoga sama dia. berkumpul dengan dia walaupun dia saat itu punya istri. Oh iya. Karena dia bapak dari anak-anak saya. Betul itu, karena ada turunan. Makanya janji ya, beta janji, beta jaga ale untuk selamanya. Iya. Mudah-mudahan sih ya, karena dia ada turunan. Iya, karena ada anak juga ya, Betul, Po. ada anak. Jadi mungkin Mudah-mudahan udah ketemu. lama juga ya yang itu. Nah, Ustazah, nah kita nih mau nanya lagi, istri-istri pada zaman Rasulullah, ciri-cirinya gimana sih Ustazah yang soleha? Mungkin nanti ibu-ibu di sini bisa duplikat istri-istri Rasulullah. Amin amin rabbal alamin. Apakah istri-istri Rasulullah itu seperti kita? Sebenarnya sih sama aja dari segi sifat kemanusiaannya. Contoh Zainab binti Jahsy, sosialita. Yang senang belajar Sayyidatina Aisyah. Yang senang jualan kayak ibu-ibu ya kan, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Kemudian yang senang apa lagi? Yang senang membantu suaminya, seperti Po Eli, bekerja juga, bantu keluarga, bantu suami, seperti Roito, istrinya Ibnu Mas'ud. Siapa lagi nih? Ummu Bashir, sama. Jadi semua istri zaman Rasulullah juga sama. Ada yang memang bekerja, ada memang di rumah doang. Jadi soleha itu bukan sekedar yang rajin sholat, rajin ngaji, tapi gimana dia membina keluarganya. Itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena di dalam surat An-Nisa dibilang ayat 1, saling menjaga tali silaturahmi, keluarga suami, keluarga kita, keluarga suami. Jadi nggak boleh dipisahin, apalagi kalau dia punya anak. Sampai akhirat akan ketemu di surganya nanti. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jadi nggak boleh putus yang namanya turunan. Tuh Walaupun bapak udah kamu cerai. tuh, bapak kamu tuh udah nggak ada ya. Udah kamu nggak usah minta jadi wali. Nggak boleh. Sampai akhirat dia adalah turunan, yaitu bapaknya daripada anak-anak kita. You understand? Berarti kalau masih ada walinya kita cari. Harus. Kalau dia mau menjadi wali. Kalau mau ya udah wali hakim. Susah apa ya. Oke, baik. Nah, Ustazah, nah sekarang kan banyak nih ya kata-kata di Instagram, di TikTok, di Facebook. Kalau mau masuk surga nggak apa-apa di poligami. Nah, Hanya dia. nggak apa-apa di poligami. Hanya dia dulu. Kita tanya dulu nih, Po Eli ada nggak nih sharing nih? Aku pernah nggak? Poligami. Saya pernah di poligami juga, tapi kan bagaimana suami istri yang di poligami bisa masuk surga? Itu berlaku adil, ya. Minggu sampai Senin. 7 hari. 7 hari. 7 hari. Jadi kalau misalkan di poligami Bu minta yang adil. Misalkan dia lebih senang di yang kedua, berarti ada kesalahan di yang pertama. Iya enggak? Yang pertama mintanya harus di gue terus. Ya, Aku misalnya. terus jangan ke sana-sana, tapi ada juga yang bermain sama di luar dari agama. Di luar Ada kan? agama ada. Dukun. Oh, nauzubillah min dzalik. Ada Ya itu kan ada. ada yang bermain dukun biar suaminya betah di Di rumah. apapun dilakukan itu Nauzubillah. namanya musyrik, ya nggak boleh. Kalian kan kejadian banyak banget, apalagi maaf ini di Banten di Serang ya, bener. Saya dengar kalau mau suaminya takluk ke Banten aja ke Serang. Bener, Pak bener kan Pak? Bener nggak, Pak? Baik. Dia Dia figur lagi. dia, Pak. Dia lagi. Colek. Pak, dipanggil. Bener Pak, di Banten di Serang banyak yang orang pinter. Katanya kalau suaminya menurut ke Banten aja ke Serang, katanya begitu Pak. Hah? Kalau suaminya menurut katanya. Ya nurut lah kalau dikasih duit.
Begitu nggak percaya sama yang gitu-gituan Bu, itu namanya musyrik ya. Emang suami kita nurut, tapi kan dosanya nanti di akhirat kita yang nanggung gitu kan. Nah makanya ibu perbaiki diri aja, satu kasih kenyamanan buat suami kita, itu katanya. Saya juga belum sempurna ya, makanya saya nikah cerai. Mungkin saya belum sempurna sebagai manusia, belum sempurna, belum bisa mengurus suami saya. Suami saya sebagai istri, makanya saya tidak mau banget kayak orang pinter ngomong. Tapi yang saya lakukan, saya pernah dipoligami, saya pernah juga Bini keberapa? Bini keberapa? Bini ketiga. Bini ketiga. Istri ketiga. Suami saya 5, istri saya 3. Pasti ganteng tuh. Ganteng banget. GGS ya, ganteng-ganteng soleh. Ganteng soleh, makanya saya udah. Jadi apa namanya, kasihlah kenyamanan gitu kan ya. Mungkin katanya sih perempuan kalau sama laki-laki bener nggak Pak? Bikin nyaman ya Pak ya? Bikin nyaman. Bukan cantiknya ya, tapi nyamannya ya. Kalau cantik bisa pakai skincare sekarang, bisa pakai filter. Mendingan cantik pakai filter daripada duit laki orang. That's right. Mendingan cantik filter daripada cantik dari duit laki orang. Nah, begitu. Ada kan? Ada. Cantik diri, saya nggak mau seperti itu. Mendingan saya pakai skincare Bu cantiknya. Bener kan? Iya, Saya iya. paling tidak mau memeras duit laki-laki orang. Dan saya tidak mau minta Seperti itu ya. seperti itu. Dulu saya pernah jadi janda ya, sebelum hijrah begini sempat ditawar-tawarin lah jadi cewek-cewek. Jadi simpenan. Jauh Bu, jauh lagi saya nggak cantik, saya nggak pede. Saya nggak pede untuk menjadi istri yang udahlah itu pokoknya nggak ada di surganya Allah kalau seperti itu gitu ya. Dan iya gitu ya Kia. Jadi kalau kita ngomongin poligami, kita ke ayat-ayat Allah sih emang ya Bu ya, ini bukan ngajarin mohon izin. Surat An-Nisa ayat 3 menyatakan pokoknya laki-laki boleh menikah 2, 3 atau 4, yang penting harus adil. Kalau nggak bisa adil jangan. Tapi kalau ada yang bisa silahkan, karena banyak teman-teman kita yang bisa tuh dia akur aja itu baru jadi ahli surga. Tapi kalau kata surat An-Nisa ayat 129 dicatat Bu, dicatat. Nanti buka di rumah An-Nisa ayat 129 ya kan, bahwasanya lantas tatiu anta dilu bainan nisa, kalian hai laki-laki tidak akan pernah bisa, never and never untuk berlaku adil terhadap istri-istrimu walau harostum, walaupun kamu berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau kata An-Nisa ayat 3 boleh nikah lagi, tapi kata An-Nisa ayat 129 emang gak bisa adil. Jadi kalau ada yang ketelanjuran ya udah mudah-mudahan jadi pintu sorga, gitu aja. Yang belum kelanjuran banyak-banyak baca doa. Kalau Ustazah boleh nggak suaminya nikah lagi? Saya ada 3 syarat kalau suami saya mau nikah lagi. Mau tahu nggak Bu? Kata Bu Eli, Bu saja gimana kalau lakinya mau nikah lagi? Saya kasih 3 syarat. Syarat yang pertama itu bapak kalau nyari cewek harus lebih cantik dari saya. Betul. Kalau lebih jelek orang jadi omongan dong. Benar. Pak Yudi itu saja lu apa kurangnya sih? Jelek begitu jadi bini begitu. Jadi dia harus lebih cantik dari saya. Yang kedua, itu perempuan harus lebih kaya dari saya. Betul. Biar dia numpang hidup, enak aja. Yang ketiga, jadi yang pertama apa? Harus lebih cantik dari saya. Yang kedua, harus lebih kaya dari saya. Yang ketiga, harus langkah himayat saya. Sama aja nggak? Sama aja. Sama aja nggak ikhlas. Oh, Binesa ketawa. Ya Allah lucu banget. Tetap aja cewek nggak bisa ya, Cin. Ya, kadang juga apa kita bilang sih kadang di mulut lah ikhlas-ikhlas. Di mulut ikhlas, di hati kagak. Sakit. Bejek-bejek. Dijelek-jelek deh suaminya juga. Tapi alhamdulillah saya ngalamin juga tetap mengikhlaskan Ustazah. Daripada apa ya, daripada Mudorot. mudorot, saya di hati juga sedih atau sakit gitu, mendingan dilepaskan. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang. Bila berat melepaskan aku. Apa Bu? Pelan-pelan saja. Kompak kita ya. Jadi kalau emang gak kuat, boleh ya Ustazah dilepaskan ya. Ya Boleh. lepaskan. Syaratnya harus ikhlas. Hempaskan. Lepaskan. Nah kita balik lagi nih. Maaf ya Pak, ya Allah. Ini kok ustazahnya kayak begitu. Ini saya cuma mewakili perempuan. Kalau ada yang kuat, An-Nisa ayat 3, monggo. Kalau ada yang nggak kuat, ya jangan dipaksain ya. Nah, Iya, buat apa terpaksa? kita tidak mengajarkan untuk cerai
Atau kita mengajarkan untuk tinggal suaminya enggak? Enggak. ada. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Kita doain sakinah terus ya. Don't try it at home. Apa tuh artinya? Maksudnya yang lo alamin jangan sampai dicoba di Oh, rumah. jangan sampai coba, jangan. Pengalaman saya buruk banget soalnya. Jangan. Selama Ini sebagai 15 tahun contoh saya ya. rumah tangga, itu sangat buruk sama sekali, jangan dicontoh. Hidup saya bisa ketawa terus, bisa senang terus. Setiap orang saya lihat senyum ketemu orang. Hati saya nggak tahu kan bagaimana. Makanya saya berusaha depan orang itu. Kan tapi ente kata kenapa? Iya, saya karena senyum terus karena saya nggak bisa mikir. Dia senyum aja. Dia nggak bisa senyum karena memang Saya nggak bisa, saya bisa senyum mingkem. terus karena saya nggak bisa mingkem. Ya Bu, kondisi lah mulut saya itu. Baru nyadar, baru kedengeran loh. Tuh kan, nggak kedengeran kan? Saya emang ngomong. ngantuk dia di sono. Saya ke Mekah, nih saya cerita ke Mekah. Coba. Saya pas ke Mekah, ya, saya umroh ke Mekah. Itu di Mekah orang pada senyum sama saya semuanya. Saya kan bingung ya, GR ya? kenapa GR? Ternyata mungkin pikiran orang luar itu saya tuh senyum karena emang gini kan. Bener, tapi saya pas di Mekah, saya pas sholat Jumat, saya datang sholat Jumat ke Mekah ya, ke masjid gitu kan, saya gini, dia nggak kebagian tempat penuh, saya telat, tiba-tiba ada orang Arab keluar, saya duduk, Tafadhol gitu ya, dia silakan. pergi, berarti itu kan selama di tanah suci kita dibahas dan selama Kebaikan. kehidupan kebaikan kita itu, Amin. oh yang saya tunjukkan, oh kalau saya baik sama orang terus, berarti di sini akan dibalas, sendal, saya bilang, Mas jangan taruh di sini sendalnya, nanti hilang, dibawa aja. Ternyata hilang. Dia bilang, enggak tenang masa kata di masjid sini, katanya hilang tuh sendal. Dia udah langsung ngomongnya tinggi. Sombong. Enggak mungkin di sini tuh hilang. Saya bawa sendal untuk menjadi bawa. Tawar. Saya bawa sendal, tetap saya bawa sendal ya. Ternyata pas balik ke sendal dia hilang. Terus juga ada tuh. Iya. Berantem di sana di Mekah, saya di luar nih ya, gak apa-apa saya cerita ya. Tetangga sekamar saya berantem mulu, Bu. Itu dia laki bini bukan? Perempuan sama perempuan. Pas di Masjid Nabawi, kita lagi mau rudho, dia seperti ngomong, udah Bu maaf-maafan aja, katanya udah nih kan lagi di Mekah, gak boleh. Dia jawab apa? Maaf nih ya. Maaf teh kucing kata gitu. Biasa ibu-ibu udah ngomong kan. Astagfirullahaladzim. Kucing datang dong Bu, kucing. Di depan dia langsung pup di depan muka dia. Jangan sembarangan ngomong makanya ya. Itu kejadian di muka, jangan sembarangan ngomong waktu kita di tanah suci. Itu ada saya. Waktu saya rudho Bu, alhamdulillah. Lancar. Yang lancar yang lain kanan. Saya dapat Alhamdulillah. itu Rawdoh ya. Makanya walaupun jelek muka saya, Tapi nasibnya tapi bagus. nasib saya bagus. Amin. Muka kampung rezeki kota. Asik. Jadi gitu Kak Kiki. Jadi saya jadi ingat ayat yang dibacakan tadi sama Ustadz ya. Ustadz tadi kita ya. Manja abil hasanati falahu asru amsaliha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan maka dia dapat 10 pahala. Berarti Empok Eli udah banyak berbuat baik karena dikasih pahala yang sangat banyak. Tapi barang siapa yang berbuat buruk dengan satu saja keburukan dibalas sesuai dengan yang namanya dosa-dosanya. Jadi kita harus berbuat baik sama suami, sama istri, sama semuanya. Amin ya Iya, Rabbal. soalnya kan ya kita di rumah jadi ibu, jadi istri, jadi teman, jadi sahabat juga di lingkungan, jadi bos, kalau Jadi di saudara. kerjaan, jadi saudara. Banyak banget nih yang bilang aduh kenapa ya jadi perempuan, banyak banget jadinya. Kalau suami paling jadi suami. di Udah rumah, beres. kepala Jadi keluarga, bapak. Jadi bapak. Atau ya udah kalau misalnya dia di tempat kerja udah paling kepala aja kan. Iya, Kalau iya. istri banyak banget. Banyak Kau lah. multitasking. Iya, jauh Cewek. banget pasti. Gimana tuh Ustazah ngadepinnya saat jadi ibu, jadi Baik, anak, jadi baik. istri juga. Mohon izin ya Bapak semuanya. Pak Eli, saya ngomong dulu. Yang berbut. Bunda, iya gitu ya. Bunda. Bunda. Iya. Nah, semangat apa sih? Catat ayatnya. Ketika kita sebagai ibu, yang pertama al-ummu madrasatul ula, kita sebagai contoh. Bagaimana anak kita, bagaimana kita. Jadi kalau kita ngeliat anak kita misalnya maaf bandel, mungkin kitanya yang bandel. Ini anak saya disuruh sholat susah banget. Mungkin kita dulu waktu seusia dia kita susah disuruh sholat. Saya juga dulu pernah punya pengalaman kayak Poli gitu deh, yang agak-agak nakal-nakal gimana gitu. Saya di pesantren 6 tahun.
Tapi kalau liburan kayak bukan anak santri. Kadang-kadang waktu kelas 2 SMP nih ya disuruh sholat, saya cuma gelar sejadah, saya taruh mukena acak-acak, saya cuci muka dikit. Terus kata ibu saya, lu udah sholat lu, udah beneran, no sejadahnya masih berantakan, kalau gue bohong. Akhirnya kita punya anak kita disuruh sholat susah, lihat ya apa? Oh iya ya, dulu saya jadi anak seperti itu. Maka sebagai ibu ngasih contoh yang baik, sebagai istri harus taat sama suami selama suami tidak zolim. Kenapa misalnya terjadi perceraian? Karena mungkin ada zolim, mungkin ada KDRT, dia juga sembarangan ngomong itu orang cerai, ini kita nggak tahu dalamnya, ya kan? Nah, sebagai seorang saudara harus saling menjaga. Jadi yang pertama sebagai ibu di dalam surat apa nih? Dalam surat Al-Isra ayat 23. Kita sebagai anak nurut sama ibu selama ibu ngasih contoh yang baik. Begitu, Cin. Tapi kalau ibunya jelek akhlaknya, kira-kira anak ikut jelek nggak sih, Po? Agak empok nih, maaf nih, kan Po tadi ngomong, saya kawin cerai, ntar saya takut anak saya, kira-kira bagaimana, ada bayangan kayak gitu nggak? Ada sih. Apa yang saya nanya? Nggak apa-apa, banyak orang di luar sana netizen melihat kelakuan saya dari Instagram ya sekarang. Iya. Ini Instagram dibilang saya Instagram. ibu yang kelakuannya jelek. Ibu yang tidak, saya jadi anak yang Rizky, saya malu. Ada yang gitu ya? Ada yang gituin, dia kan nggak tahu kehidupan saya. Apa malunya jadi anak saya, dan anak saya pun jadinya malu ke saya. Sampai udah baikan sih, sampai anak saya melarikan diri dari saya karena mempunyai ibu yang nikah cerai terus gitu kan ya. Saya juga tidak maunya saya nikah 1 kali sampai mati. Tapi takdir Allah beda, jodoh kan beda-beda. Ya masa saya akan hidup disiksa orang terus, bener nggak? Di KDRT terus saya bisa mati dong. That's right. Nah, masa saya akan hidup di keegoisan laki-laki terus? Saya bisa cari uang sendiri, bukan saya sombong. Saya bisa cari uang sendiri, Mandiri. saya bisa cari makan sendiri. Saya tidak menyusahkan orang untuk cari makan, saya tidak minta sama orang. Saya tidak ngebohong, saya tidak nipu. Jadi di luar sana banyak bilang saya itu ibu yang tidak benar gitu. Sakit hatilah saya, dibilang ibu yang benar. Perjuangan saya dari kaki sampai kepala, saya menjadi nama seorang Eli Sugigi itu tidak mudah. Dulu saya bukan siapa-siapa 15 tahun yang lalu. Cuman hanya tukang cuci gosok, jual sayur, Pembantu ya. membantu rumah tangga. Semua orang tahu saya dulu bekas siapa. Makanya pas saya sukses masuk TV jeder, itu banyak follower saya. Kenapa? Karena dulunya dia tahu saya itu siapa gitu kan ya. Berjuang. Tapi banyak yang ngaku saudara, gue saudara lu, gue saudara. Ada banyak. Ada yang ngantar suami saya ngakuin. Itu kan istri saya katanya, bekas pacar saya juga ada. Saya tidak sombong ya, saya tidak cantik, saya jelek pun tidak, sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Tapi saya dapat rezeki dari Allah, mempunyai laki-laki yang sangat ganteng. Masya Allah. Itulah rezekinya Po Eli, dapat suami yang ganteng. Amin, semoga ganteng di dunia akhirat. Kalau saya tidak milih ganteng, tidak bisa memperbaiki keturunan. Bener nggak? Bener nggak? Saya milih laki yang ganteng biar anak-anak saya itu cakep-cakep. Jangan kayak emaknya, untung alhamdulillah anak saya nggak ada mukanya nggak ada mirip saya, nggak ada. Cantik Semuanya semua ya. mirip bapak-bapaknya cakep-cakep. Alhamdulillah. Berarti Allah maha adil. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ibu dalam surat Al-Isra ayat 23, jadi istri dalam surat An-Nisa ayat 34 dan 35, jadi anak tentu saja menjadi anak yang soleh dan soleha, jadi tetangga yang baik. Jadi ada perannya masing-masing. Itu subhanallah. Kak Kiki juga jadi single parent tidak ada perannya masing-masing. Maaf ya, jadi saya buka. Siapa tahu dapat jodoh pate. Tapi jadi janda nggak enak loh Ki, tetangga itu nggak enak. Insya Allah segera, mudah-mudahan ada jodohnya. Pate ya tadi, tampan, takwa, tajir, punya teh, tulen. Iya bener, sekarang banyak yang cowok sama cowok juga. Mudah-mudahan sih emang banyak yang nanya juga kan, saya juga mau tahu keempat ya. Tapi kan nggak semudah apa ya, nggak semudah Balikan telapak tangan. tas, baju gitu kan kalau milih suami gitu. Mungkin ada trauma juga, tapi mudah-mudahan sih apa kedepannya Allah mudahkan. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Biar sakinah, biar dapat jodoh yang baik. Amin. Jadi Ki, kalau ibu-ibu ada di sini merasakan kayak aku, nanti kasih pertanyaan nih Ki ya. Ya, cakep. Nah sekarang apa lagi nih kita udah sharing sedikit ya Sharing dengan pembukaan sedikit. tadi. Nah sekarang
ibu-ibu boleh Nanya, betul. Mau Eli maupun Ustazah, insya Allah langsung dijawab. Bapak-bapak juga boleh nanya ya. Boleh Pak, jangan diem aja Pak, ngumpet aja Pak. Tapi ibu-ibu dulu deh. Iya, Karena yang paling banyak hadir ibu-ibu. Iya betul. Burung, guys, kita kasih pantun dulu ya. Boleh, Yeah. boleh. Burung gelatik makan ketumbar. Cakep. Ibu-ibu yang cantik-cantik apa kabar? Lemes amat tuh. Cakep. Kayak lagi dong, kayak lagi. Burung gelatik makan ketumbar. Cakep. Hai ibu-ibu yang cantik-cantik apa kabar? Luar biasa. Allahu Akbar. Cakep. Yang Yang mau bertanya. bertanya boleh Tunjuk tangan, Bu, tunjuk tangan. biar kita atur mic-nya. Yang mau bertanya silakan. Ada dapat hadiah nggak kak? Belum ya? Jangan malu-malu ya Bu Dari kalau ACT. bertanya. Ungkapkan aja perasaan kalian yang mau ngomong sama saya atau Ustazah. Yang mau nanya, yang mau curhat, yang unek-unek, yang mau kesel juga boleh. Cepetan. Oh mungkin Ustazah, mungkin Apa? di sini mana nggak ada yang kayak aku? Oh. Ada nggak pengalaman? Mungkin di sini sakinah poligami? semuanya. Atau pernah sama Atau gini, biasa orang kalau lakinya poligami, bininya ke poliklinik. berobat dong itu? Iya. Ada nggak Bu? Yang mau nanya silakan. Kalau nggak ada udah kita pulang aja ya, kagak ada yang nanya. Pulang. Cepetan, yang mau nanya. Jangan malu-malu Bu mau nanya. Ya ntar. Lagi mikir apa nih ya? Pernah nggak ngalamin poligami? Enggak kan? Enggak. Ya yang mau nanya Pernah nggak silakan. disakitin sama suami? Ibu Suami Eli, pelit ada suami pelit? Pak Eli mohon izin ada yang mau nanya. Oh ada. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bunda sayang? Nama saya Ibu Lilis. Ibu Lilis, cakep ya Ibu Lilis. Begini Ustazah, semoga Ustazah dan Pak Eli selalu mendapatkan rahmat dan Amin. barakah. Terima kasih doanya Bunda. Insya Allah doa Bunda diijabah oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gini Bunda, kan kadang-kadang Ustazah, kita kan namanya manusia kadang-kadang iman Turun naik. Betul. kadang-kadang pas alhamdulillah suami saya insya Allah soleh. Amin. Tapi saya mungkin kadang-kadang mungkin karena kebawa Emosi. emosi gitu kadang-kadang apa ya kurang maksimal melayani Ya beliau betul gitu. betul betul. Tapi setelah itu tuh kayak gimana ya? Rasa Gitu. sedih, sayang gitu ya. Gitu juga kepada anak-anak kadang-kadang. Tapi insya Allah saya selalu mengucapkan ke anak saya walaupun dalam keadaan marah, saya selalu mengucapkan Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas Betul solihin. betul betul. Itu selanjutnya mohon pencerahannya. Terima Baik, kasih. baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Lilis. Jadi kalau kita kan manusia pasti banyak lemahnya. Mohon izin Bapak, Ustadz semuanya ya. Yang pertama ibu tuh sudah belajar bersabar. Karena kepengen ngomong jelek ternyata yang keluar Robi habli minas solihin, Robi habli minas, padahal mah kesel. Berarti ibu sudah mengamalkan surat 33 ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkata-katalah dengan perkataan yang baik. Karena apa? Ayat 71 Allah bilang apa? Surat Al-Ahzab ayat 70 71. Kalau kamu sudah belajar berkata-kata yang baik, padahal mah kesel banget ya. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan kita. Seperti tadi pengalaman Ko Eli, mungkin dulu ya kan nasibnya tidak seperti ini, tapi karena perkataannya selalu ya Allah tolong perbaiki keadaan aku, sabar menghadapi semuanya, Allah perbaiki keadaannya dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Berarti ibu pertama udah keren tuh. Karena apa? Nggak mau berkata-kata yang buruk. Karena kalau berkata yang buruk jadi kenyataan. Bandel kamu ya, bandel jadinya. Jadi kita jangan ngomong kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya juga manusia. Kalau kita misalnya mungkin marah sama suami, saya juga pernah marah sama suami saya, kesel gitu ya. Misalnya, jangankan ngomongin marah yang macem-macem Pak Eli. Cuman gara-gara dia nyetir, saya ngeliat jalanan. Bapak kenapa lurus? Kan harusnya belok. Berantem tuh di mobil. Tapi dalam hati gini, ya Allah cuma gara-gara jalanan gue berantem. Istighfar kan ya. Nah kalau kata surat, kalau nggak salah surat Hud surat 11 ayat 114.
kalau kita merasa banyak dosa, banyak kelemahannya, kalau kata surat 11 ayat 114, maka kerjakanlah al-hasanati, perbuatan-perbuatan baik yang banyak. Oh iya, tadi gue ngomongnya kasar, langsung maaf ya Pak ya, tadi ya Allah maaf ya Pak, langsung minta maaf. Habis gitu apa? Kerjakan perbuatan baik yang lain, mungkin mau sedekah, mungkin mau istighfar. Kenapa? Perbuatan baik itu al-hasanati yuzhibnas sayyiati, menghilangkan dan menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Soalnya Bunda Aisyah pernah kayak gitu suatu hari. Mau denger ceritanya enggak? Ya Pak Eli, saya samalah, kita semua manusia yang banyak lemahnya. Suatu hari Rasulullah dengan Aisyah berjalan, jalan-jalan. Di tengah jalan ditegur dengan kalimat yang menyakitkan dari kaum yang ingkar lah pokoknya. Dia bilang apa? Assalamu alaik. Kata si orang yang ingkar ini, orang kafir lah gitu. Apa tuh assalamu alaik? Muhammad, assalamu alaik. Dasar lo ya, maaf nih kalimatnya begini. Assalamu alaik, celakalah kamu. Kalau kita kan assalamu alaik, dia assalamu alaik. Nabi itu kalau nggak pakai lam berarti artinya celaka. Berarti kan dia cuma ngatain doang. Muhammad assalamu alaik, namanya juga orang kafir. Rasulullah mah akhlaknya bagus. Bininya ngomel, Bunda Aisyah, wawailul laka, ya kan, wahalaka anta, wasamu alaika. Orang mau ngomong satu, cewek ngomongnya banyak. Orang ngomongnya atu, dasar lo celaka Muhammad. Dijawabnya 3, wailul laka, halaka anta, wasamu alaika. Kalau bahasa kita ini maaf nih, yang tak takut dipotong. Apa di situ dibilangnya? Kamu yang celaka, kamu yang sial, kamu yang begitulah pokoknya, kalimatnya jelek banget. Rasulullah ngomong gini, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan jangan kayak begitu. Terus kata Aisyah gini, namanya juga cewek ya, emosi. Falatasma ya Rasulullah, emang kok nggak dengar? Tadi kan dia ngatain kita. Apa kata Rasulullah? Iya, tapi kalau dia ngatain terus kita ngatain lagi, kita juga sama sama dia. Ini jangan dibales, bener nggak Bu? Maka kita punya jargon apa tadi? Lo baik, gue baik. Lo jahat, gue baik. Ya kali bidadari jahat. Bisa nggak Bu? Bisa nggak? Berdiri. Lo baik, gue baik. Lo jahat, gue baik. Ya kali bidadari jahat. Jadi Aisyah marah, maka Nabi bilang jangan marah-marah. Maka yang namanya seorang wanita emang gampang ngomel, tapi cepat-cepat bertobat, cepat minta maaf, dan cepat bersedekah. Dan yang keempat, banyak-banyak berbuat baik. Pak Eli gimana pada saat masa itu banyak kesalahan, ada nggak perasaan nyesel gitu loh? Nyesel sama suami saya pernah ngomong dulu karena masalah uang. Saya nggak dibagi uang, jadi saat itu saya mendoakan karena dia sering ke ADRT ke saya. ADRT tuh Bu? Saya digebukin tiap hari ya. Saya bilang nanti kamu akan merasakan gimana kalau kamu digebukin sama orang. Astagfirullah. Saya ngomong gitu doang. Kejadian Bu, mobilnya dicuri, terus di kebun jeruk dirampok mobilnya, bukunya dicabut. Iya, astagfirullahaladzim. Pisau di sini, dia kecelakaan saat itu lagi ribut sama saya ngomong gitu. Kamu mukulin saya di dalam mobil dipukulin. Astagfirullahaladzim. Kunci pintunya. Anak saya jadi kita nggak bisa keluar ya? Anak saya cuma nangis, bapak udah, kesian mama gitu aja. Terus setelah dia dipukulin, dia minta maaf sama saya, udah sakit. Saya mendoakan suami saya, nanti kamu akan kejadian kalau kamu digebukin orang seperti apa rasanya. Dia digebukin maling Bu, digebukin pencuri mobil dia di saat kantor. Tapi dia hidup. Karena anaknya masih kecil-kecil saat itu. Jadi dia itu suami saya dapat gangguan geger otaknya, jadi dia galak sama saya di situ. Saya bercerai 2007, saya bercerai dengan suami saya karena udah tidak tahan lagi. Dia tetap tidak mempan, masih galak terus sama saya. Kita akhirnya aku yang pergi ninggalin dia, aku bawa anak 1, dia bawa anak 1. Tapi setelah saya bekerja keras dulu. Saya bekerja keras menjadi penonton bayaran di TV-TV. Oh, penonton bayaran itu ya? Akhirnya saya berapa nama menjadi Edi Sugiki, saya ambillah Ulfi anaknya 4 SD, saya ambil dari bapaknya. Sampai sekarang dia udah menjadi gadis umur 24 tahun. Alhamdulillah, semoga menjadi anak yang soleha ya. Udah saya jadi dari 4 SD yoga udah sama saya yang laki. Sekarang udah lulus S1. Amin. Udah kerja juga. Amin. Jadi
jangan sekali-sekali Bu nyumpahin suami itulah karena doa Yang susah kita juga iya, akhirnya ya, sedih karena juga kan ya. surga ada di telapak kaki ibu katanya ya. Iya betul, surga telapak Sekarang kaki tidak ibu. mau nyumpahin laki-laki karena mulut saya ini ke beberapa orang kejadian, saya juga bingung. Setiap saya sumpahin orang itu kejadian. Kejadian. Setiap saya nyumpahin orang itu Berarti kejadian. hati-hati ya Pok, kita mulut kita lisan ya. Ya, lisan ini sekarang udah menjaga deh, saya nggak mau lagi seperti itu Bu. Saya coba, saya sabar ya Bu, gitu. Itulah kisah saya. Itu hati-hati Kak Kiki. Iya, benar. Kadang juga ya waktu itu juga sempat apa ya pas saya diusir sama suami dari rumah. Saya sebenarnya nggak berucap tapi karena bawa anak kecil ya jadi kayak saya bersumpah saya doain semoga dipecat dari pekerjaan. Oh jahat banget mulutnya. Hari ini pecat kakinya. Kan yang susah ente juga kalau dia kagak punya duit bagaimana? Waktu itu kan anak-anak berapa tahun lalu masih kecil, diusirnya juga gitu. malu. Jadi kan apa ya hatinya sakit juga. Ini kayak cerita itu ya, cerita sinetron. Diusir, belum bayar kontrakan, anaknya sakit, sedih amat. Makanya perempuan mulutnya ya. Iya, jadi kita kayak refleks ini pas diusir gak bawa apa-apa pas naik mobil kayak hati tuh kayak berucap gimana kita nggak pengen. Oh nggak ngomong tapi di hati. Ya dipecat loh gitu ya. Beneran dipecat. Astagfirullah. Nyesel nggak setelah itu? Nyesel kan? Ya Allah kok jadi apa ya? Gak punya duit kan akhirnya. Lagian sih kecentilan ngomongnya. Ya emang waktu itu udah diusir dia sama perempuan itu apa namanya dia dikeluarin. Oh gitu. Ya jadinya apa ya? Nyesal juga, kesian juga apa istri yang baru Iya, tapi betul. ya mungkin itu ada hikmahnya ya Betul. apa saat kita Pelajaran. pelajaran menelantarkan anak istri Jadi dia seperti dicabut, itu. Ya dia juga dicabut apa rezekinya Rezekinya ya. betul. Ya, sebel sedih ya Allah kok gara-gara saya Iya, walaupun iya. kejadiannya setahun kemudian. setahun apa setelah saya berucap itu Betul, tapi kan betul. ya kejadian itu Hari susah semua kan? iya jadi susah Oh, Bu, jadi jagalah lisan, jagalah lisan, jangan kau kotori, jagalah lisan, tera hidup ini. jagalah Hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Kiai kita Berarti gimnasia. dari hati ya. Dari hati. Jadi semua omongan dari hati. Ya udah Gitu. kecatat Ibu siapa sama tadi yang Allah. nanya? ibu siapa Bu? Ibu Lili, terima kasih pertanyaan Bunda sayang ya. Bukan kita menggurui, bukan kita sharing bareng-bareng. Insya Allah ibu juga mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, banyak sekali. Tak dulu. Ini yang jilbab hijau nih dari Majelis Taklim mana nih jilbab hijau? Al-Kausar. Yang lain dari mana? Al-Kausar juga, cuman nggak pakai seragam. Oh, makan bubur kacang hijau panas-panas. Cakep. Hai jilbab-jilbab hijau udah pada lunas. Biasanya lu pengajian pada kredit. Amber, pada kredit, mau nyicil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Nama saya Ibu Arif. Ibu Arif. Arif. Iya. Arif. Arif. Mau menanyakan ini. Alhamdulillah banget suami saya soleh banget. Alhamdulillah. Senang ya, cantik dia- makanya dia. Lakinya soleh. Bukan riak nih ya, Ustazah saya bukan Syukur. bukan riak. Dia tilawahnya nggak berhenti ya. Cuman setiap saya ngasih tahu. Jangan cuman tilawah aja tapi hafalan. Aku bilang gitu. Dia bilang gini, kalau hafalan itu EQ-nya udah tumpul, katanya umurnya udah 50, jadi udah tumpul nggak mau ya sedikit-sedikit paling tidak 10 Al-Kahfi ayat pertama sampai 10 itu ya. Apa ya sedikit-sedikit yang penting ada ini gitu. Ya itu bilangnya otaknya udah tumpul. Nah, saya mau nanya sama Ustazah, bagaimana jurusnya ya, triknya biar mau sedikit-sedikit itu gimana ininya, trik-triknya gitu. Jadi saya yang jawab apa Pak Yandi? Saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Elif. Oke, Elif itu artinya ulfah. Ulfah itu artinya lembut, ramah gitu loh. Dia orangnya lembut dan ramah. Bagaimana ketika kita punya suami ya, dia sudah rajin tilawah, kita ngasih anjuran
apalin dong minimal surat Al-Kahfi 10 pertama 10 terakhir. Terus suami ngomong gini, otakku ditumpul. Yang pertama, ada benarnya juga beliau ngomong gitu. Karena apa? Karena mungkin beliau punya perasaan, punya pemahaman gini, mohon izin ya Bapak, tidak harus hafal. Karena dalam Al-Quran, ikro, bacalah. Dalam Al-Quran dibilang ikro, bacalah. Sementara hafiz itu artinya bukan hafalkan, tapi jagalah bacaanmu. Emang kan otak kita beda-beda, ada yang pinter, ada yang lambat. Kalau kata hadis begitu Bunda. Innallaha khalaqa kulla shay'in biqadarin. Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan ukurannya. Hatta al-ajzu wal kaisu, sampai-sampai kelemahan otak dan kecerdasan otak. Jadi kita udah bersyukur punya suami rajin tilawah. Ada orang boro-boro tilawah ke masjid aja kagak mau lakinya. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia bilang otaknya tumpul, kita bilang, papa jangan ngomong kayak gitu, kan harus berkata-kata yang baik. Coba deh sehari 2 ayat aja deh, tapi diulang-ulang selama 1 bulan. 2 ayat sama 1 bulan, tambah lagi 2 ayat, insya Allah. Kalau emang gak hafal, emang dia belum waktunya. Kalau hafal, kalau kata dalam Al-Quran dibilang apa? Inna Qur'anahu, inna jam'ahu wa Qur'anahu. Sesungguhnya kami yang mengumpulkan bacaan itu kepadamu, dan kamilah yang akan memberikan pemahaman kepada. Jadi bukan bapaknya yang paham Bu, bukan bapaknya yang hafal. Kata Allah, aku yang akan kasih pemahaman itu. Jadi ibu juga jangan terlalu tilawah, hafalan Quran, ini. Ntar lakinya ngomong gini, emang kata gue pesantren gitu. Jadi mungkin ya, namanya kan orang beda-beda. Solehnya ada soleh sedekah, bener nggak? Ada soleh baca Quran, ada soleh memimpin pengajian seperti bapak-bapak, ada soleh menjadi apa nih, RT, jadi RW. Kan soleh itu nggak harus gitu ya. Itu banyak macam-macamnya. That's right, gitu. Tapi anak-anak sekarang beda. Apa tuh? Sholat udah ngapalin. Nah itu dia, bener ibu tuh. Suaminya apa lagu nggak? Suaminya apa lagu nggak? Kalau ngapalin lagu cepet nggak? Lagu-lagu. Oh enggak, kan tadi dibilang soalnya beneran itu. Iya tapi sama lagu, semenit aja kayak saya contohnya. Ah, berarti terakhir Bunda, surat 64 ayat 16. Yang penting Bunda udah ngasih tahu. Kalau dia bilang belum bisa, ya udah kita doain sama Allah. Kenapa? Dalam surat 64 ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah sesuai kesanggupanmu. Gak apa-apa beliau mungkin belum hafal, yang penting dia udah rajin tilawah. Kenapa? Sesuai kesanggupan Kak Kiki. Bener nggak Pak Ustadz? Sesuai kesanggupan. Kalau dia orang kaya nih, dia itu mungkin sanggupnya ketika sedekah mungkin puluhan juta. Tapi ada orang yang tidak sanggup puluhan juta, mungkin sedekahnya dengan bacaan Quran, begitu. Iya betul. Ya hafal. Betul. Saya sampai merinding dengernya loh. Sampai nggak bawa Quran tapi hafal tadi Tapi ya. hafal itu saya bangga bisa seperti itu. Saya pengen seperti itu. Amin. Kecilnya ngaji Quran, madrasah, pagi sekolah abdinya, lender, pesantren. Mah, di Darul Rahmah siangnya, sorenya di Bu Eni kita ngaji Quran. Udah gedenya, kita nggak lupa. Ngapa dilupain? Padahal saya tuh dari kecilnya tanya itu namanya ngaji, pesantren, sekolah, itu saya nggak pernah lepas. Itu ibu saya ngajarkan malam ngaji Quran, siang madrasah, pagi sekolah pesantren. Tuh. Kan padahal udah sekarang 50 aja tahun lupa. Masih inget sih kalau baca bisa. Cuman nyari bahasa Indonesia kadang-kadang. Oh iya. Gak munafik saya Bu ya. Iya. Saya gak munafik. Karena Gitu Bunda. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ibu tetap sakinah walaupun suami belum sesuai dengan keinginan. Satu lagi ya pertanyaan tadi Bunda. Ingat tadi 64 ayat 16 sesuai kemampuan. Nah, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Ibu siapa namanya Bunda? Ibu Eni. Hah? Eni. Oh Ibu Eni. Bukan Bu Eli ya Bu Eni. Beda L doang sama N. Eni. Singkat aja mau tanya begini. Surga ridho Allah tergantung ridho suami. Suami yang seperti apa? Kalau suami yang suka zolim ke istrinya, apakah harus dipatuhi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Menantang. menantang. Bapak-bapak maaf ya bapak-bapak ya. Ini pertanyaan bagus karena banyak banget di luar sana suami yang menjolimi istrinya, termasuk saya. Dijolimi oleh suami. Apakah bisa
bisa suami masuk surga atau istri masuk surga atau karena masuk surga bersama suami yang menjolimi istrinya? Jawab Bu. jawabannya. Ada 2 jawaban Bu. Permisi nih, maaf ya, mohon izin. Jawaban pertama, suami sezolim apapun, kalau emang si istri memang jadi orang yang soleha, insya Allah biarin aja suami zolim, yang penting gue. Itu dalam surat 66 ayat berapa nih? Ayat 11. Bagaimana istrinya Fir'aun, zolim, jahat, ngaku Tuhan, pokoknya nauzubillah min zalik. Tapi Asya binti Mazahim, Asya binti Mazahim tetap menjadi istri yang soleha. Bahkan Allah bilang, engkau wahai Asya, karena engkau sabar menghadapi Fir'aun segitu zolim dan jahatnya, tapi kamu tetap ya menjadi istrinya, maka aku bangunkan kamu rumah di surga. Jadi kalau kita pengen kayak Asya binti Mazahim, biarin aja dia mau zolim mau kagak, kita mah tetap aja taat, tetap sholat, tetap ngaji, dia suruh apa juga selama itu bukan maksiat kita turutin. Kalau pengen jadi Asya binti Mazahim. Tapi masalahnya gue bukan Asya kata dia. Capek deh gue, udah di KDRT, nggak dikasih duit, udah sabar. Masa gue mau bonyok-bonyok di dalam rumah? Masa dia jahat? Masa dia gak ngasih namanya nafkah? Enak aja, bisa dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Kalau nggak kuat, lepaskan. Karena apa? Daripada saya tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, maka saya berpisah dengan suami saya. Jadi surga itu memang di tangan suami, tapi suami yang bagaimana? Suami yang soleh. Kan tadi dalam surat An-Nisa 34, qawam dulu, baik dulu, ngasih nafkah dulu, baru muncul istri yang soleha. Bagaimana menjadi istri yang soleha? Lakinya kayak begitu. Ini jawaban kedua. Tapi jawaban pertama, ada orang kayak Asya binti Mazahim 66 ayat 11. Tapi ada juga orang yang tegas seperti maaf Po Eli, saya bukan Asya. Maka ketika ada terjadi mungkin maaf yang pertama, kedua, ketiga ada KDRT, zolim, ya udah saya pergi, Saya berhenti. nah Saya pilih ini pergi. tergantung pilihannya. Lepas, ikhlasin, pasti Allah akan ngasih ganti yang lebih baik. Karena kita tidak disuruh memilih untuk hidup sengsara. Karena kita pengen bahagia. Apa kata Quran surat 39 Az-Zumar ayat 18? Mohon izin Bapak Ustadz kalau salah mohon izin. Az-Zumar ayat 18 apa? Allazina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu. Orang-orang ketika ngaji ngedengar pendapat Po Eli, ngedengar pendapat saya, ngedengar Ustadz Anu, kok beda-beda ya? Ada yang bilang jangan cerai, ada yang bilang cerai aja. Kita ikut mana yang paling baik dalam keadaan kita. Kalau kita kuat jalanin, nggak kuat bye. Seperti itu. Betul. Emang sih awalnya agak berat ya Ustazah. Iya. Saya pun juga bertahun-tahun tetap waktu itu sempat bersabar ya. Tapi kan bagaimana kita ibaratnya kalau kita bersabar tapi kayak ngerasa dizolimi juga kan juga nggak baik buat anak-anak mental. Buat anak-anak mentalnya betul. Psikologinya ya. Tapi kalau kuat hebat seperti Asya. Kalau nggak kuat diurus. Ke KUA, tuh 2, 3, ke KUA, bawa palu sendiri. Ya ampun, seru banget nih, udah gak nyangka ya, udah agak lumayan juga ya. Masih jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? 5. Jam 17.30 Ustazah, alhamdulillah. Udah setengah 6. Iya. Ustazah, kita mau kesimpulan dong Ustazah sama Po Eli juga ya, ngasih penguat nih. Memang kan zaman sekarang beda ya dengan zaman dulu, cuma ada TVRI, cuma ada satu TV bisa bareng-bareng. Jadi kualitas dirinya juga kan sekarang banyak, ada media sosial. Mungkin kesimpulan dari tadi sama sharingnya Po Eli, bagaimana sih menguatkan ibu-ibu ya. Semoga kita bisa kuat bareng-bareng nih. Soalnya kalau kuat sendirian kadang cuma Allah nih yang tahu nih. Kadang kita bilang saya kuat, saya cuma bisa di atas saja dah. Tapi kadang kalau kita punya lingkungan betul. kuat itu bisa lebih keren lagi. Ya, Po Eli duluan deh. Karena nanti saya sambil penutup nanti. Kajian di Al-Kausar ini kesimpulannya yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang. Bu, jangan ikutin apa yang kita perbuat kayak saya tuh jangan ya Bu, karena hanya saya yang bisa seperti itu, belum tentu ibu-ibu yang lain kuat hadapi kayak kejadian saya selama 15 tahun. Jadi kesimpulan saya, yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang. Ya Bu ya. Terus kuncinya apa tadi? Sabar dan ikhlas. Satu lagi Bu, bersyukur. Gitu. Terima kasih Po Eli. Saya melanjutkan.
Mohon izin Bapak ya semuanya Ustadz Ustazahku tercinta. Jadi ya dari tema kita hari ini, kita ini berhak untuk hidup bahagia. Kita kepengen rumah kita menjadi baiti janati. Bagaimana kita sekeluarga harus wajib satu iman, satu keyakinan. Surat 52 ayat 21. Kami akan kumpulkan mereka, ibu mereka, bapak mereka, anak mereka, keturunan mereka di surga bareng-bareng kalau mereka satu iman. 52 ayat 21. Syaratnya begitu. Kok tiba-tiba ada yang melenceng? Tinggal pilih mau surat 66 ayat 11 tetap bersuamikan dia atau beristrikan dia, atau mau surat Al-Baqarah 229 ya udah aku gak kuat pisah saja. Jadi tidak ada yang namanya menyulitkan. Islam itu indah seperti acara saya. Islam itu indah. Islam itu indah gitu ya. Nah, dan yang selanjutnya dinyatakan kalau kita ngadu, benar kata Kak Kiki, kalau ngadu apapun ada orang yang ngadu cuman sama Allah. Surat Yusuf ayat 86 ketika Nabi Yakub askubasi wa husni ilallah, aku hanya mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah. Ada ibu-ibu yang kayak begitu, nggak mau ngadu keluar, pokoknya sama Allah aja. Tapi ada juga yang pengen ngadunya keluar, mungkin ke Pak Ustadz, mungkin ke Bu Ustazah, mungkin ke orang yang lebih ngerti, seperti surat 58 ayat 1 sampai 4, bagaimana seorang wanita Haula binti Sa'labah ketika dia dikatain punggungnya kayak punggung ibunya, dia ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya udah ngata-ngatain saya tuh. 58 ayat 1 sampai 4. Maka Nabi bilang, suruh kalau dia kepengen tidur sama kamu lagi, suruh dia ngeluarin yang namanya sodako, kasih makan 60 orang miskin. Jadi jangan macem-macem sama perempuan ya. Hidup wanita. Hidup Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Terus apa seperti itu. Jangan jadikan aku yang Jangan jadikan aku yang kedua, buatlah yang pertama sengsara. Jangan, gak boleh. Ini parah nih dia. Gak boleh kalau kita mau punya suami kita istri dua, doakan yang baik. Doakan yang baik-baik. Ya kan mudah-mudahan sekali lagi yuk kita lebih banyak lagi buka Quran, apalagi di bulan Saban mau Ramadan ya. Kita makmurkan masjid kita ini Al-Kausar karena ini masjid sangat-sangat megah dan mewah ya. Mudah-mudahan ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Pokoknya keren banget. Semoga Al-Kausar tetap memberikan generasi yang soleh dan soleha. Amin. Cakep kan? Cucu meong nih ya. Saya pengen foto antara begini nih. Tuh, cakep kan? Iya. Baik, itu saja. Kita tutup dengan doa ya sebelum Baik. acara lebih Mungkin lanjut. Ustadz kita yang baca doa. Ya Pak Ustadz aja. Pak Ustadz aja, ayo dong. Pak Ustadz Zainal. Pak Ustadz Zena, kita mau dengar doanya dari Bapak. Dari Pak Pajero. Masih kan nggak Pak Jero? Pasukan Jenggot Rasul. Silakan Bapak Ustadz, mohon kesediaannya Pak Ustadz. Pak Ustadz biar doain kami juga nih biar pulang ke Jakarta dalam keadaan sehat dan selamat. Tafadol, guruku tercinta. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala di acara sore hari ini, semoga Allah memberkahi kita semua, memberikan karunia nikmat lahir dan batin, dan insyaallah bahagia kita bukan hanya di dunia dan juga bahagia sampai di akhirat kelak. Bi barakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radul kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma iftah lana qulubana bi futril arifin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوبنا ثبت قلبي على دينك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا عزيز يا حكيم يا غفور يا رحيم wahai Zat yang maha perkasa, Engkau yang maha kuasa di atas muka bumi ini ya Rabb. Berikan kekuatan kepada kami, iman kami agar senantiasa kami taat kepadamu ya Rabb. Bimbing hati ini ya Allah, walaupun hati berbolak-balik tapi senantiasa tertuju kepadamu ya Allah. Niatkan segala aktivitas ibadah kami hanya untukmu ya Rabb. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Aziz ya Hakim ya Ghafur ya Rahim ya Rabb yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah yang telah mengajarkan ilmu kepada kami ya Rabb. Ampuni segala dosa-dosa ustaz dan ustazah kami ya Allah yang telah mengajarkan ilmu agama yang kami bisa menatap wajahmu di akhirat kelak ya Rabb. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, bimbing hati ini senantiasa taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang baik adalah baik, yang hak adalah hak ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan kebaikan itu. Tunjukkan kepada kami ya Allah yang batil adalah batil, dan berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkan kebatilan itu ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Rabb, kami berkumpul di Masjid Al-Kautsar ini. Memang kami bukan ahli surga, tapi kami mohon kepadamu ya Rabb, jadikan kami sebagai ahli surgamu ya Rabb. Karena kami sesungguhnya berlumuran dosa, tapi dengan qurrah dan iradahmu ya Allah, dengan ampunanmu ya Rabb, Engkau yang maha pengampun dan maha penyayang kepada hamba-hambamu ya Rabb. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya adalah penyerahan bingkisan oleh Aksi Cepat Tanggap Serang Raya dan juga penyerahan parsel dari Ketua MT Al-Kautsar untuk Pak Ais dan Pak Zainal dan MT Al-Kautsar. Ya, siap. Ya. Ya. Boleh agak kiri lagi ya Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.
Untuk Ketua DKM Masjid Al-Kausar. Yang di tengah dulu. Yang ini dulu ya Bu, yang tengah. Ya, siap. Alhamdulillah.